Menjaring aspirasi masyarakat menjadi tugas anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, para anggota DPRD memiliki kewajiban memperjuangkan aspirasi dari masyarakat demi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam 3 hari sejak 1 hingga 3 Desember 2025, seluruh anggota DPRD Lampung Tengah melakukan reses tahap 1 masa sidang 1 tahun 2025. Para wakil rakyat dari Dapil 1 meliputi Kecamatan Gunung Sugi, Punggur, Kota Gajah, Seputi Raman, Seputi Banyak, dan Wai Seputi. Hari ketiga reses menjaring aspirasi masyarakat di Kecamatan Wai Seputi. Reses dihadiri Ketua DPRD Lampung Tengah Febri Antoni, Wakil Ketua 2 dan 3 Cecep Jamani dan Iwayan Dama, serta anggota DPRD lain, yakni Sukarman, Indrajaya, Wahyu Takwa Iswananda, Igusti Putu Yogo Arta Pratama, dan Yurita. Hadir juga Camat Wai Seputi, Mulyono, serta perwakilan masyarakat Kecamatan Wai Seputi, Kabupaten Lampung Tengah. Camat Wai Seputi mengatakan reses merupakan agenda rutin para anggota DPRD Lampung Tengah menjaring aspirasi masyarakat tingkat bawah. Dirinya meminta agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi atau usulan untuk kemajuan pembangunan di wilayah masing-masing. Tujuannya agar aspirasi didengar dan diperjuangkan wakil rakyat. Marilah kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan dan rahmat-Nya. Kita semua alhamdulillahirabbil alamin pada hari ini bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, bermuwajahah dalam rangkaian reses dari DPRD Kabupaten Lampung, khususnya Dapil 1. Mari kita ikuti dengan seksama, dengan baik. Mari manfaatkan waktu ini, kesempatan ini untuk mengusulkan atau menyampaikan aspirasi yang ada di kampung Bapak Ibu semuanya. Nah, mudah-mudahan kedatangan Bapak Ibu Dewan ini menjadi solusi bagi kita semua atau menjadi harapan kita semua. Dan mudah-mudahan nanti bisa ada pencerahan dari beliau-beliau. Yang terakhir, kami mohon dan perlu berharap semoga permasalahan, aspirasi dan sebagainya yang disampaikan nanti tolong disikapi dan ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang ada atau aturan atau regulasi yang ada. Kami yakin Bapak Ibu Dewan akan mengupayakan sepenuhnya. Kami siap dari kecamatan untuk menjembatani terkait dengan aspirasi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu, khususnya di wilayah Kecamatan Wai Seputi. Penano bahasa si kampung Mbak Nyamandio, buat bahasa si kurang lucu di peti upe mahap nalim puropur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DPRD Lampung Tengah Febri Antoni mengatakan memberikan ruang seluas-luasnya pada seluruh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, sehingga nantinya apa yang menjadi aspirasi masyarakat bisa ditampung dan disampaikan ke eksekutif agar bisa menjadi bahan dalam menyusun program kegiatan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Salawat dan salam tak pula kita aturkan kepada Tuhan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad SAW, yang mana sahabatnya tentu selalu kita nantikan baik di dunia maupun akhirat kelak. Kami 10 orang wakil dari Dapil 1 hadir di Kecamatan Wai Seputi ini untuk silaturahmi dan berdiskusi. Kita ini Lampung Tengah, bukan hanya di Lampung Tengah tetapi se-Indonesia, bahkan tadi disampaikan Pak Camat juga terjadi juga di kampung bahwa ada efisiensi. Nah, itu Pak Sarjana sebut 2025 kita ada efisiensi yang mengharuskan kita melakukan rasionalisasi program termasuk dana desa dalamnya. 2026 juga ada program yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang sebutannya pengurangan transfer keuangan daerah. Ini bahkan angkanya luar biasa,
23% dari anggaran kita sebanyak 517 miliar yang semestinya bisa kita gunakan untuk pembangunan, tetapi karena kondisi keuangan negara juga sedang belum baik saja, maka terpaksa. Nah, ini Pak Ahmad Arli Pratama Thomas dari fraksi Golkar, Usugi. Silakan Pak Arli. Saya lanjutkan. Jadi, oh cukup ya masih. Ya, jadi karena ada pengurangan transfer sebanyak 517 miliar di tahun 2006, maka terpaksa harus ada program-program terutama terkait pembangunan yang ditunda terlebih dahulu. Tapi kami yakin lah, kita yakin lah, apa yang dilakukan pemerintah pusat ini adalah untuk kebaikan. Mereka sedang berupaya jelas menata supaya nanti jalan ke depannya bisa jauh lebih baik. Nah, kita berharap ke depan yang tadi dikurangi bisa dikembalikan sehingga nanti bisa dimaksimalkan untuk pembangunan. Aspirasi yang kami jaring hari ini melengkapi yang sudah dilakukan oleh kampung dan kecamatan. Musren sudah jalan ya Pak Camat. Jadi kan di musrenbang tersebut kan diserap usulan-usulan pembangunan yang dilakukan oleh kampung, oleh tokoh-tokoh masyarakat dan warga, apa yang perlu prioritas. Kemudian kami pun hari ini serap, kami catat di situ bagi formulirnya, nanti akan kami sampaikan resmi di paripurna langsung ke Pak Bupati. Apa-apa yang menjadi harapan dari warga Wai Seputi. Nah, yang menyusun usulan pembangunan ini Bapak Ibu, Bupati dengan jajaran. Peran DPRD adalah membahas apa yang sudah disusun oleh Bupati jajaran tadi, diberikan kepada DPRD, barulah di situ peran DPRD masuk. Apa perannya? Kita coba diskusikan kembali yang sudah kita sampaikan di paripurna, usulan Bapak Ibu semua, apakah memungkinkan dengan kondisi keuangan daerah yang ada untuk bisa direalisasikan. Lampung Tengah ada 311 kampung kelurahan, Dapil 1 ada 64 kampung kelurahan, Wai Seputi ada 6 kampung. Dusunnya sangat banyak, RT sangat banyak, yang semua pengen dibangun sekarang juga. Kalau kami 10, Pak Camat, Pak Sekjam, Pak Kepala Kampung, Pak Bupati, itu pengen banget ngebangun Lampung Tengah ini sesegera mungkin sesuai dengan aspirasi harapan masyarakat. Tetapi karena kondisi keuangannya belum memungkinkan untuk semua dibangun sekaligus, maka ada skala prioritas di mana yang kira-kira sangat diperlukan saat ini untuk menunjang perekonomian, menunjang hal-hal lain yang kira-kira sangat diperlukan oleh daerah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu semua, kita tetap harus semangat. Itu yang kemarin disampaikan. Nah, jadi sekali lagi mohon pengertian semua. Inilah kondisi yang kita hadapi, tapi mudah-mudahan kondisi ini bisa segera membaik dan kita bisa membangun Lampung Tengah bareng-bareng. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Penano bahaso sikap pun Mbak nyaman dia buat saya kurang ujung di metiup wahapun dan dipuro. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam jaring aspirasi masyarakat dilakukan sesi tanya jawab atau penyampaian aspirasi dipandu oleh anggota DPRD Lampung Tengah I Gusti Putu Yogo. Berbagai usulan dan aspirasi disampaikan masyarakat Kecamatan Wai Seputi. Juga kita adalah menjalin komunikasi dan silaturahmi. Jadi apapun itu nanti mungkin ada pertanyaan, kemudian
ada yang namanya masukan-masukan untuk kami di DPRD dan kami teruskan ke pemerintahan, silahkan nanti disampaikan keluhan-keluhannya. Hari ini adalah tempatnya kita berbagi rasa, kemudian berbagi informasi-informasi yang dapat kami tindak lanjuti ke depannya untuk kebaikan dikhususkan wilayah Wais Putih. Baiklah, saya buka mungkin termin pertama. Untuk awal kita buka 3 pertanyaan. Silakan, boleh ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Usulan perbaikan infrastruktur sarana pertanian seperti irigasi, siring, dan talut mendominasi harapan masyarakat. Perbaikan sarana infrastruktur jalan juga menjadi aspirasi warga, terutama jalan kabupaten dan kampung, ditambah tentang kesejahteraan dan bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu. Warga berharap para wakil rakyat memperhatikan harga-harga komoditi pertanian, terutama singkong yang kini harganya belum stabil. Kendati ada peraturan Gubernur Lampung mengatur tata niaga ubi kayu, namun di lapangan para petani masih menjerit terkait potongan yang dikenakan oleh pabrik atau perusahaan, sehingga hasil bersih yang diterima oleh petani tidak sesuai. 3, ya. Saya Agus Supriyanto, Sekretaris Kampung Sukabinangun. Dalam hal ini ingin menyampaikan permintaan dari warga yang sudah seringkali kami sampaikan, sudah ada jawaban tapi belum ada realisasi. Yaitu terkaitan dengan adanya kami punya lahan tidur yang sudah lama, yang sebelum ada irigasi itu merupakan lumbung padi di Dusun 3, itu ada sekitar 120 hektar yang biasanya setiap bulan 8 itu sudah mulai menguning panen. Sejak adanya irigasi, karena air irigasi biasanya turun ke situ terus kemudian tidak bisa menampung karena aliran air yang seharusnya sampai dengan kali Sungai Wais Putih itu terhambat, adanya beberapa ranting dan ini. Yang kami minta adalah normalisasi. Kami siap dengan teknis segala macamnya, proposal kami siap. Yang terpenting mohon ini disampaikan kepada yang terkait sehingga ini bisa juga kita mendukung program pemerintah dalam rangka ketahanan pangan. Ini luar biasa, Pak. Sebelum adanya ini, kalau dibandingkan dengan irigasi, saluran irigasi yang ada di Sukabinangun lebih bagus yang ini. Karena pestisidanya tidak begitu banyak, pupuk tidak, karena setiap tahun itu banjir. Setelah banjir, sedimen lumpur itu mengandung pupuk. Jadi pupuk-pupuknya pasti tidak begitu banyak. Bahkan pengolahannya pun dulu itu tidak perlu menggunakan alat berat, karena lahannya tinggal dipopok, galengannya sudah. Dan itu sebelum irigasi, saya masih ingat betul karena saya juga punya tanah di sana. Pasti panennya luar biasa. Ketika kemarau, petani-petani peternak itu datang juga bisa memanfaatkan jeraminya. Itu sejak adanya irigasi tidak pernah panen. Alhamdulillah kemarin ada yang nekat, hampir 75% gagal karena banjir lagi. Dan yang panen itu pun luar biasa. Setelah panen punggungnya ada tatonya, kena tongket, karena harus luar biasa susah payah. Sekali lagi kami selaku pemerintahan kampung siap dengan mekanisme, dengan aktivitasnya, apakah dengan program proposal kami siap. Yang terpenting ini kesekian kalinya mohon untuk dikawal. Terima kasih. Jadi sebenarnya hampir sama tadi apa yang disampaikan oleh Mas Agus. Yang pertama ini masalah saluran air, Pak. Kemarin bahkan sudah Pak Wakil Bupati juga hadir, sudah meninjau, Pak Camat, bahkan Pak Kadis Pertanian juga sudah hadir, Pak. Jadi ada permasalahan sedikit. Jadi ada saluran, Pak Dewan. Dulu pintunya itu di bawah, Pak. Padahal gambar pertama itu pintu itu adanya di atas. Nah, kendalanya, Pak, sekarang ini sekitar ada 60 hektar, Pak. Jadi nggak bisa ke nyawah karena airnya tidak mencukupi, karena air pintu tadi itu adanya di bawah. Nah, kemarin juga kita sudah berusaha sampai hari ini sudah kita gali, Pak. Sudah kita gali, panjangnya sekitar kurang lebih itu 200 meter. Pintu itu mau kami pindah di atas. Nah, ini bahkan pintu kami sudah bikin, Pak.
sudah kita bikin. Kemarin saya sudah pesan batu juga, Pak, batu. Mau saya bikin pintu pasang sendiri karena petani udah ribut. Ini musim tanam juga udah mulai. Nah, ini yang diharapkan petani itu supaya pintu ini cepat dibikin, terus air itu bisa mengalir, bisa mengairi yang 60 hektar itu, Pak. Saya jamin kalau pintu itu dipindah di depan, sawah yang 60 hektar ini saya jamin bisa kena air. Menanggapi berbagai macam aspirasi dan masyarakat, anggota DPRD Indrajaya mengatakan tujuan reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan. Reses juga bertujuan mempercepat hubungan informasi antara pimpinan organisasi perangkat daerah dengan kepala kampung, ketua RT, RW, tokoh masyarakat, serta masyarakat, sehingga aspirasi mereka diharapkan menjadi perhatian para pimpinan OPD yang bersangkutan. Semua usulan-usulan dari masyarakat tersebut akan ditampung dan disampaikan ke Bupati, serta DPRD akan terus mengawal usulan-usulan tersebut. Namun perlu diketahui bahwa semua realisasi usulan dilaksanakan bertahap sesuai skala prioritas yang didahulukan. Alhamdulillah syukur kita semua dalam keadaan sehat walafiat, Allahumma amin. Tolong dibikinkan proposal atau catatan yang pas, Pak. Itu di BGS berapa, irigasi apa, apakah punya balai besar atau punya irigasinya pemerintah Lampung Tengah. Nah, kami nanti bisa kami sampaikan, ya Pak ya, bisa kami sampaikan. Nah, apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, Pak, terkait dengan pembangunan. Ya ini, kami ini Pak, sebenarnya malu. Maka kami kumpulkan di kecamatan ini Pak. Karena janji kami yang, bukan janji, permintaan bapak-bapak yang terdahulu saja belum terpenuhi. Ini sudah kumpul lagi. Maka kami kumpulkan di kecamatan ini semua kampung untuk kami jelaskan bahwa 2025, 2026 inilah kejadiannya Pak. Ya Pak ya. Kami DPR ini Bapak-bapak harus ketahui juga fungsi dan tugas kami. Bukan kami yang membagi-bagi anggaran itu bukan, atau kami yang pekerjaan-pekerjaan itu bukan. Kami ini hanya ngebahas yang sudah ada dalam rancangan pemerintah daerah. Ya Pak ya. Nah itu tetap kami upayakan Pak. Kami sampaikan bila perlu nanti bapak-bapak datang ke kantor DPR pada saat kami paripurna reses ini kami sampaikan Pak. Ini jelas kami sampaikan, ini tertulis Pak. Kami sampaikan ke pemerintah daerah, ke bupatinya langsung. Usulan daripada bapak-bapak yang ada. Bukan hanya kamera tulis saja terus kamera tinggalkan, bukan Pak. Pada saat kami bahas anggaran ini luar biasa kami ini. Kami 10 yang ada di dapil 1 ini sebesar-besar urat kami Pak. Selain bidang infrastruktur jalan, pertanian, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, serta pelayanan publik, program nasional makan gizi gratis tak luput dari sorotan warga. Saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Waikanan, karena saya lama di Waikanan, Lampung Tengah. Sorry Pak yang mau Pak. Nama saya Muksin Pak. Aspirasi masyarakat itu pengen jalan Pak. Yang pertama jalan kabupaten Pak, jalan provinsi. Kalau jalan provinsi mungkin lain kewenangannya. Kedua Pak, masalah harga pertanian ini Pak. Pertanian jagung, kalau padi kayaknya memang ada bulog supaya bisa lah pemerintah. Mudah-mudahan Bapak dengar, terutama masalah pertanian itu Pak, singkong itu kapan-kapan kita sidak Pak. Ketimbang kami nanti nyegat-nyegat mobil dari luar kabupaten lain. Ya. Terkait pembangunan desa, sebenarnya saya sudah senang loh Pak. Dana-dana desa ini yang katanya satu Neman itu, nah di zaman pemerintahan Prabowo, Pak Prabowo itu katanya malah dikurangi 20% untuk apa? Bumi desa apa-apa. Nanti
koperasi merah putih untuk apa gitu kan, dipotong lagi. Ya kasihan Pak, dengan adanya yang kemarin aja ini mohon maaf nih Pak Kepala Kampung, itu pun juga nggak bisa menyeluruh pembangunan di desa ini, apalagi nanti dipotong habis lah. Dampaknya apa Pak? Ya kami masyarakat dampaknya kami masyarakat Pak. Bukan orang-orang ini sekarang malah digembar-gemborkan MBG. MBG itu banyak lagi sasaran Pak. Kita juga tahu karena itu kan ininya politik gitu loh. Yang dapat dapur MBG itu mana? Dan saya lihat di media sosial banyak yang nggak setuju MBG ini. Ya terserah, terima kasih Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekedar masukan aja. Tolong kami yang di bawah Pak Dewan. Kami bukan tidak mengindahkan pergub. Kami bukan tidak mengindahkan pergub. Keadaan yang di bawah ini barusan saya nyeletuk Pak Dewan yang jual aja masih antri 2 hari, apalagi dengan yang lain. Kalau aturannya masih saklek seperti ini barusan ditelepon saya, agen singkongnya banyak ditolak karena antri berhari-hari dengan alasan singkong busuk, maka singkong itu ditolak. Jadi masukan dari saya yang di bawah mewakili masyarakat, mudah-mudahan ini jadi aspirasi nanti untuk ke provinsi. Peraturan ya peraturan, tapi jangan saklek. Kalau pabrik bukan semua, antrian itu mungkin bisa berkurang. Tapi kalau pabrik ini buka, pabrik ini tutup, pabrik ini buka, pabrik ini tutup, permasalahan ini tidak akan pernah selesai. Kalau memang apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur itu, kami masyarakat juga senang. Syukur-syukur harga 2.000 potongan 0%, bener nggak? Bener nggak? Tapi kalau sampai antri berhari-hari, singkong busuk dan ditolak, kasihan nggak warga? Itu, tolong ditinjau kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan reses diharapkan menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada para wakil rakyat. Usulan-usulan yang disampaikan akan dirapatkan kembali DPRD Lampung Tengah dan akan disampaikan kepada Bupati dan jajaran melalui rapat paripurna penyampaian hasil reses. Santai aja kita Pak, nggak usah tegang-tegang amat ya nggak. Kita ini kayak nggak usah tegang kayak W kanan tadi Pak. Sudah berapa tahun di sini Pak? Sebenarnya Pak dari tahun 97 saya, cuman banyak merantau ke kanan Pak. Oh gitu. Ya. Bukan sengaja itu. Ya. Emang karakter ya? Iya. Nah ini Pak, terkait dengan harga singkong Pak. Kemudian yang disampaikan Bapak tadi demo-demo. Bagus Pak. Demo itu bagus. Itu kan artinya kan kita nggak tahu mau seperti ini juga. Tapi upaya masyarakat, upaya yang demo-demo itu supaya untuk apa Pak? Bukan untuk seperti ini. Supaya untuk meningkatkan, untuk menaikkan harga-harga itu. Ini bukan di tingkat kami kabupaten lagi Pak. Yang demo sudah ke Lampung Tengah, DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Ditindaklanjutin ke provinsi DPR RI menterinya Pak. Menteri yang sudah menangani ini, bukan lagi kami Dewan Kabupaten, menteri Pak, sekelas menteri saja masih seperti itu Pak, apalagi kami. Nah mudah-mudahan Pak, ini kan sudah ada juga kesepakatan yang disanggupkan oleh perusahaan yang diultimatum oleh gubernur terkait dengan masalah harga dan potongan. Sekarang sudah mulai buka, ya kan? Walaupun potongan-potongannya ya tetap saja Pak, ya nggak mungkin perusahaan juga mau rugi. Kita bawa tanah nggak dipotong ya nggak mungkin, singkong kotor nggak dipotong ya kan nggak mungkin Pak. Perusahaan juga kan mau untung juga, kan gitu. Kita juga harus sadar, ya Pak ya. Kita juga harus sadar kalau kita jual singkong, kalau dia bersih, baru kita protes kalau memang dia besar potongannya. Ya Pak ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Nah inilah gunanya kita ketemu, gunanya kita silaturahmi. Jadi kan kami bisa dengar apa sih yang jadi kendala. Yang sudah terjawab semua oleh Pak Haji Indra, juga Ketua tadi sudah menyampaikan angka-angkanya, terutama untuk Bapak Muksin Jalan Kabupaten tadi sudah disampaikan jelas ada 1119 ruas jalan kabupaten yang total di Lampung Tengah, dan masih 46% kondisi ruas jalan kabupaten kita yang kondisinya baik, separuh lebih masih dalam kondisi yang tidak baik. Tapi bukan berarti dalam setiap penganggaran kami diam aja, Pak. Kami berupaya mendorong, kami dan pemerintah mendorong bagaimana sisa anggaran yang ada dialihkan ke infrastruktur sebanyak-banyaknya untuk presentase kenaikan jalan baik di kabupaten kita naik setiap tahunnya. Syukur-syukur bisa 5-10%. Untuk sekarang ini rata-rata masih di 3-5% kenaikan kita untuk ruas jalan kabupaten, Bapak. Karena luasnya kabupaten kita ini memang sangat luas, Bapak. Jadi kebutuhannya sama, setengah lebih ruas jalan kabupaten kita masih tidak baik. Jadi bukan di Wais Putih saja yang mengusulkan jalan kabupaten, semua timur, wilayah barat, wilayah tengah, semua sama. Jadi kalau Pak Haji Indra ini dari tahun ke tahun di Komisi 3 ya. Kalau Pak Karman di periode pertama di Komisi 4, sekarang di Komisi 4 lagi ya. Jadi kita lupakan dulu jalan yang buruk ya, kita lupakan dulu bendungan, tadi nanti akan kita cari solusi bersama ya. Tapi ini nggak kalah pentingnya kalau untuk warga Kecamatan Wais Putih ini kan ya, ini mungkin ada yang warga nggak mampu, nggak punya BPJS, mau daftar BPJS yang berbayar nggak mampu ngangsur itu kan ya. Nah ini nanti ini juga bisa ada solusi, itu ada namanya program PBI ya. PBI program bantuan iuran daerah melalui BPJS yang nggak berbayar nanti. Itu caranya nanti bisa Pak Kepala Kampung menulis surat keterangan nggak mampu, terus kemudian ada surat fotokopi KTP KK, nanti bantu nanti diajukan lewat Dinas Kesehatan lewat kami. Untuk kondisi masyarakat yang seperti ini sudah banyak yang terbantu. Jadi kita jangan gengsi, wah berobat di Rumah Sakit Demang nanti yang pertama keamanan sekarang sudah bagus ya, keamanan sudah bagus. Kemudian pelayanan ya, kita lagi fokus, bupati kita fokus gimana caranya rumah sakit daerah kita ini nggak kalah dengan rumah sakit yang ada di Lampung Tengah, termasuk yang ada di Metro, termasuk peralatan kita sebenarnya nggak kalah dengan rumah sakit yang ada di Metro itu kan ya. Cuman karena image ya ke Rumah Sakit Demang kayaknya itu angker, kayaknya menakutkan, pelayanan dan sebagainya. Pokoknya daripada meninggal di rumah bawa ke sana dulu, yang penting bisa ditangani, pulang bisa menjadi peserta BPJS yang nggak berbayar. Nanti bisa membantu mengurangi tugas beban Kepala Kampung, Pak Camat terkait orang-orang yang nggak mampu. Masih banyak PR kita, terutama untuk masalah lahan-lahan yang masih banyak potensinya. Seperti tadi itu ada sekitar 60 hektar lahan yang itu seharusnya bisa dipakai untuk lahan pertanian. Ini karena tidak kurangnya ada irigasi, jadi agak terhambat. Nah, dan dari pemerintah juga nanti kita akan teruskan ke pemerintah kabupaten agar dicarikan solusinya. Kita komunikasi juga dengan dinas-dinas terkait agar kedepannya lahan yang ada di Wais Putih ini bisa berjalan dengan semestinya. Bahwa masyarakat menginginkan, mengharapkan adanya pertama terkait dengan ketahanan pangan, bagaimana ada normalisasi irigasi yang ada.
baik itu di SB 9, SB 4, SB 12, kemudian juga di Seribu Sono. Gitu. Jadi intinya bagaimana lahan-lahan pertanian yang ada itu bisa dimaksimalkan, bisa dioptimalkan potensinya dengan irigasi yang baik tentunya. Kemudian juga terkait usulan jalan, kemudian ada juga terkait pabrik singkong. Mereka berharap agar pabrik singkong itu bisa buka serentak, jangan buka tutup, sehingga hasil pertaniannya bisa diserap oleh pabrik, sehingga tidak busuk dan akhirnya nggak laku. Itu harapan mereka. Nah itu semua menjadi masukan bagi kami DPD Lampung Tengah dan Pusat khususnya untuk nanti kami sampaikan kepada Pak Bupati dan jajarannya untuk diteruskan kepada yang berkompeten, misalkan di Gubernur, kemudian Balai Besar dan lain-lainnya. Tentu semangat kita sama-sama bagaimana bisa maksimal membangun Kabupaten Lampung Tengah ini dengan kondisi yang ada. Kita tahu dengan keterbatasan fiskal tidak semua bisa dibangun hari ini. Nah, tapi itulah yang kita bareng-bareng coba dorong bersama Pak Bupati bagaimana bisa menjawab aspirasi dan harapan masyarakat khususnya yang ada di Kecamatan Wais Putih. Dari Lampung Tengah, Tika Sudarlis melaporkan.